Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Lailatul Rohma di channel KKI 5 Generation. Gimana nih kabar teman-teman pada hari ini? Saya harap teman-teman semua selalu sehat dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait metode khusus PAI, dan saya harap teman-teman sekalian dapat menyimak video ini sampai akhir. Berikut adalah beberapa poin-poin penting yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, yaitu pengertian metode pembelajaran. 2. Hal yang perlu diperhatikan dalam memilih metode PAI. 3. Contoh metode-metode PAI. Dan yang terakhir, yaitu pentingnya metode di dalam pembelajaran PAI. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yakni pengertian metode. Di sini seperti yang teman-teman lihat di PPT, metode secara bahasa atau secara etimologis merupakan arti dari bahasa Yunani yang berasal dari gabungan kata meta dan hodos. Nah, meta di sini dapat diartikan sebagai melalui, dan kata hodos bisa diartikan sebagai jalan yang dilalui dalam setiap konsep yang dikemas dalam semua pendidikan. Nah, metode pendidikan adalah alat yang dipergunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, metode diartikan sebagai cara yang teratur dan terpikir, baik untuk mencapai maksud dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya, atau juga dapat diartikan sebagai cara kerja yang bersistem untuk mudah dalam melaksanakan suatu kegiatan guna mencapai suatu tujuan yang ditentukan. Nah, di sini ada pendapat ahli. Saya mengambil pendapat Rustiah NK. Di sini beliau mengemukakan bahwa metode dalam mengajar merupakan teknik penyajian yang dikuasai guru untuk mengajar atau menyajikan bahan pelajaran kepada siswa di dalam kelas, agar pelajaran tersebut dapat ditangkap, dipahami, dan digunakan oleh siswa dengan baik. Masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu pengertian metode PAI. Nah, tadi kan udah membahas tentang pengertian metode pembelajaran secara umum. Nah, kali ini kita akan membahas apa sih metode PAI itu. Jadi, metode PAI merupakan metode pendidikan yang digunakan di dalam pendidikan agama Islam. Nah, di sini di PPT seperti yang teman-teman lihat, metode pendidikan agama Islam adalah cara sistematis dan terencana yang digunakan untuk melakukan suatu pengajaran dalam pendidikan agama Islam untuk dapat mencapai hasil yang maksimal dari tujuan yang ditentukan. Nah, kita kilas balik dulu nih teman-teman. Jadi, apa sih ruang lingkup dari pendidikan agama Islam itu? Nah, ruang lingkup pendidikan agama Islam itu ada 4, yaitu fikih, akidah akhlak, Al-Quran hadis, dan sejarah kebudayaan Islam. Pembahasan yang selanjutnya yaitu hal yang perlu diperhatikan dalam memilih metode PAI. Diperlukan metode yang tepat untuk setiap jenis materi sendiri. Yang pertama, yang di sini yang akan saya bahas yaitu materi yang memerlukan pengamatan. Pada umumnya, peserta didik itu memperoleh pengetahuan melalui pengamatan atau alat inderanya. Materi PAI sendiri pada umumnya dapat dipelajari melalui pengamatan. Contohnya yaitu pengetahuan tentang sholat dan pelaksanaannya. Dengan mendengar uraian dari guru, murid dapat mengetahui pengetahuan dengan indera pendengarnya. Dan begitu juga dengan membaca, maka indera penglihatanlah yang berfungsi. Dari contoh tersebut, maka metode yang cocok dalam materi yang memerlukan pengamatan ini yaitu metode ceramah, metode resitasi, dan metode proyek. Yang kedua, yaitu materi yang memerlukan keterampilan atau gerakan tertentu.
menguasai materi sejenis ini, seorang peserta didik harus belajar secara motoris. Pelajaran yang memerlukan keterampilan atau gerakan ini contohnya yaitu pelajaran tentang jenazah atau mengkafani jenazah. Maka untuk menguasai keterampilan ini, guru harus memberikan kesempatan kepada murid-murid untuk melakukan serangkaian kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan gerakan-gerakan mengkafani jenazah. Nah, dari contoh tersebut, maka metode yang relevan dalam materi yang memerlukan keterampilan ini yaitu metode demonstrasi dan drill. Lalu yang selanjutnya yaitu materi yang mengandung hafalan. Materi pelajaran agama seperti ini termasuk cukup banyak ya, dan segera harus diketahui dan dihafalkan karena akan digunakan dalam beribadah dan beramal. Bahan materi yang diajarkan hendaknya diusahakan agar dipahami oleh peserta didik, karena banyak ya kasus di mana peserta didik dapat menyebutkan apa yang dia hafal namun tidak memahami apa yang dia hafal. Nah, dari contoh tersebut, maka metode yang relevan untuk materi yang mengandung hafalan ini yaitu metode resitasi dan metode tanya jawab. Dan yang terakhir, yaitu materi yang mengandung unsur emosi. Materi yang mengandung unsur emosi ini contohnya seperti kejujuran, keberanian, kesabaran, kegembiraan, dan kasih sayang. Materi ini memerlukan jenis belajar tersendiri yang disebut emotional type of learning. Nah, contoh dari materi emosi ini yaitu akhlak terhadap diri sendiri. Adapun metode yang relevan untuk materi yang mengandung unsur emosi ini yaitu metode pemberitahuan. Oke, pembahasan yang selanjutnya yaitu contoh-contoh metode PAI. Di sini yang pertama ada metode tanya jawab. Apa sih metode tanya jawab itu? Metode tanya jawab adalah cara di mana satu pihak memberikan pertanyaan, sementara pihak lainnya memberikan jawaban. Dalam pengajaran, guru dan atau peserta didik dapat memberikan pertanyaan atau jawaban. Nah, tadi contohnya penggunaan metode ini yaitu di dalam materi yang di mana materi tersebut memerlukan pengamatan. Lalu yang kedua yaitu metode iktibar. Metode iktibar adalah metode yang menggunakan pengambilan pelajaran atau cara mengambil pelajaran, hikmah, dan pengertian dari sebuah peristiwa atau kisah yang terjadi. Biasanya metode ini terkait dengan metode cerita atau metode ceramah. Yang ketiga yaitu metode resitasi. Metode resitasi adalah metode pendidikan dengan pemberian tugas. Biasanya metode ini terdiri dari tugas individu dan tugas kerja kelompok. Di metode ini dimaksudkan agar proses mengetahui dan memahami ilmu pengetahuan yang diajarkan lebih efektif. Yang keempat yaitu metode diskusi. Kita mungkin udah sering dengar ya tentang metode ini. Jadi apa sih metode diskusi itu? Metode diskusi adalah metode yang menggunakan cara bertukar pikiran, pendapat, dengan menetapkan pengertian dan sikap terhadap suatu masalah. Dengan metode ini, peserta didik akan mencapai titik kebenaran. Yang kelima yaitu metode tamsiliyah. Metode tamsiliyah adalah metode memberikan perumpamaan kepada yang lebih faktual. Pendidikan dengan metode ini dapat memberikan pelajaran-pelajaran berharga dari perumpamaan-perumpamaan kepada peserta didik. Yang keenam yaitu metode mukotabah. Metode mukotabah adalah metode dengan cara korespondensi atau membuat surat menyurat dalam berbagai tema atau bahan pelajaran. Dengan metode ini, hasil pengajaran yang disampaikan oleh pendidik akan lebih berkesan dan terkumpul dalam sebuah tulisan. Selanjutnya yaitu metode tafhim.
Metode tafhim adalah metode yang memahami apa-apa yang telah diperoleh dari belajar sendiri atau dengan guru pendidik. Dengan metode ini, peserta didik dituntut untuk lebih aktif mendapatkan makna secara mendalam terhadap bahan materi yang diterimanya. Selanjutnya yaitu metode cerita. Metode cerita merupakan metode di mana guru membacakan sebuah cerita atau peserta didik membacakan sebuah cerita yang mengandung pelajaran baik. Dengan metode ini, peserta didik dapat menyimak kisah-kisah yang diceritakan oleh guru atau peserta didik yang lainnya, kemudian mengambil pelajaran dari cerita tersebut. Selanjutnya yaitu metode pemberitahuan. Metode pemberitahuan di sini yaitu merupakan metode yang memberikan contoh-contoh yang baik atau uswatun hasanah berupa perilaku nyata, khususnya ibadah dan akhlak. Pembahasan yang terakhir, kita akan membahas pentingnya metode di dalam pembelajaran PAI. Metode di dalam pembelajaran PAI tentu sangat penting, karena mau sebagus apapun materi yang diajarkan, namun jika tidak menggunakan metode yang tepat, maka materi tersebut akan susah tersampaikan kepada peserta didik, atau mungkin peserta didik akan sulit untuk memahami materi yang diajarkan. Nah, di sini seperti teman-teman lihat di PPT, metode merupakan salah satu pengaruh di dalam keberhasilan pencapaian tujuan pengajaran. Bahkan metode di sini mengambil andil yang besar dalam keberhasilan pencapaian tujuan pengajaran. Nah, mengingat bahwa dalam kegiatan belajar ada 3 jenis variabel utama yang saling berkaitan dan memiliki kedudukan strategis. Ketiga variabel tersebut adalah kurikulum, guru, dan metode pengajaran. Jadi, metode pengajaran di sini merupakan variabel utama yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pengajaran. Nah, dapat disimpulkan bahwa metode di dalam pembelajaran PAI ini merupakan suatu hal yang penting dan tidak bisa dipisahkan di dalam proses mengajar dan belajar. Oke teman-teman, terima kasih karena telah menyimak video ini sampai akhir. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya Lailatul Rohma, undur diri dan memohon maaf apabila terdapat banyak kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.